FM Mercury Info Aktual Lagu Hits. Selamat pagi sahabat Mercury. Selamat pagi juga untuk Fani. Apa kabar Fan? Baik Valdi, selamat pagi. Selamat pagi. Dan ada juga teman-teman yang lain. Saya senang karena MSC sekarang banyak anak-anak milenialnya begitu ya. Jadi ikutan belajar toh saya. Betul. Supaya jadi berasa muda ya Valdi ya. Iya, makanya senangnya karena itu. Jadi saya nggak terlalu jadul-jadul amat lah ya. Oke, ada selain Fanny ada Alvin, ada Kevin. Selamat pagi teman-teman. Ya, senang ya kita bisa bersama-sama di pagi hari ini. Oke, Van, dan hari ini kita topiknya itu menarik ya, resilience talent. Betul, resilient talent. Apa sih yang kita mau bahas hari ini, Van? Oke, jadi resilient ini sebenarnya saya bingung mencari padanan dalam bahasa Indonesia karena Gitu saya ya? belum menemukan di kamus, gitu ya. Jadi saya pakai bahasa Inggris aja, resilient talent. Kenapa sih lagi membahas resilient talent? Karena gini, kalau kita lihat nih sekarang Pak Aldi, bisnis itu berkembangnya luar biasa. Betul. Ya, ada istilahnya kalau mungkin Pak Aldi familiar dengan istilah disrupsi, artinya sesuatu yang dulu nggak ada sekarang menjadi ada. Contoh paling gampang misalnya nih Pak, dulu kita mau kemana-mana gampangannya pilihannya cuma taksi sama bemo misalnya. Sekarang udah ada banyak ojek online kayak gitu ya, yang akhirnya mau nggak mau taksi sama bemo ini harus ya pelan-pelan dalam tanda kutip tersingkir gitu kan. Benar. Itu contoh. Kemudian atau yang lebih lucu lagi misalnya mungkin kita pernah tahu Netflix gitu ya. Netflix adalah salah satu perusahaan terbesar gitu ya yang berhubungan dengan film. Padahal dia mana punya bioskop. Dia nggak punya bioskop loh gitu ya. Akhirnya bioskop mulai tersingkir dengan adanya Netflix gitu ya. Nah, artinya apa sih? Artinya perkembangan bisnisnya begitu pesat. Perubahannya luar biasa. Nah, kita harus siap dengan perubahan-perubahan tadi. Kita harus benar-benar bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu gitu. Nah, resilient talent ini hubungannya dengan perubahan itu tadi. Jadi resilient ini ibaratnya ibaratnya gini, dia fleksibel dalam arti ketika misalnya bayangkan kalau kita menarik sesuatu gitu ya, narik gitu, kemudian dia bisa kembali ke bentuk asalnya. Artinya sekarang ini dengan tadi perubahan bisnis itu otomatis stresor di tempat kerja itu kan semakin tinggi. Nggak ada tempat kerja yang stress free ya. Saya pengen tahu nggak ada nih kayak pasti ada aja entah dari teman kerjanya, atasannya, terus deadline pekerjaannya, semua tuh pasti ada. Nah, gimana caranya? Jadi resilient talent ini adalah bicara tentang kemampuan kita untuk bisa mengatasi tantangan-tantangan itu tadi, sehingga kita bisa optimal kinerjanya seperti itu. Gitu. Jadi itu saya rasa sangat menarik dan sangat penting dibahas karena kita di perubahan-perubahan di masa sekarang yang luar biasa itu butuh orang-orang yang siap dengan perubahan itu. Gitu ya. Saya mengutip data-datanya Mas Fanny ini, Fanny yang bikin ya? Iya, betul sekali. 63% perusahaan disrupsi, 44% terdampak cukup signifikan. Kemudian yang lain lagi ada data 50% manajer merasa bahwa budaya organisasinya sudah tidak adaptif terhadap perubahan dan tantangan bisnis. Kemudian disrupsi yang cukup kencang mengakibatkan 51% karyawan menjadi tidak produktif karena stres. Betul. Jadi sebenarnya resilience talent ini adalah cara kita untuk merekrut orang-orang baru atau kita meresilienskan yang sudah ada, Van? Jadi gini, resilient ini kita bicara tentang bagaimana sih orang-orang yang akan masuk ke dalam organisasi maupun orang yang sudah dalam organisasi bisa nanti dia beradaptasi dengan segala tuntutan dalam pekerjaan. Jadi intinya gini, tadi resilient itu nanti erat kaitannya loh Pak dengan kesehatan mental. Sekarang kita tahu banyak orang yang stres di tempat kerja sehingga akhirnya dia menjadi nggak produktif. Bayangin kalau Pak Aldi lagi sumpah, mungkin lagi ada masalah di rumah, terus di kantor ketemu orang yang nyebelin, belum lagi ada deadline. Kayak siapa dulu? Kalau misalnya ada dua contohnya Alvin. Pak, dari mata saya udah kelihatan kan Pak kemana Pak? Dari mata saya udah kelihatan ya. Ke saya berarti, bukan ke Alvin sama Kevin gitu. Ya, oke. Gitu, jadi ketemu sama orang yang nyebelin lagi gitu ya. Ketemu orang nyebelin lagi. Nah, akhirnya ketika kita nggak nyaman, nggak bisa mengatasi itu tadi, otomatis pasti kinerja kita juga akan menurun. Nah, jadi resiliensi ini bicara tentang bagaimana walaupun ada segitu banyak tantangan, segitu banyak masalah, orang-orang ini bisa tetap bekerja secara optimal dan juga memperhatikan kesehatan mentalnya. Seperti itu. Iya. Dan hari ini kita akan paling tidak itu berbagi
pengetahuan tentang bagaimana meresilienskan karyawan kita, talent kita gitu ya. Oke, dan sahabat Mercury seperti biasa nanti Anda boleh bergabung di 0315620096 kalau Anda ingin ngobrol langsung sama Mbak Fani atau melalui WA-nya Mercury di 0817300096 kalau Anda ingin sharing sesuatu, menanyakan sesuatu. Yuk kita lanjut sebelum satu lagi pertanyaan sebelum nanti kita ke pesan-pesan. Apa saja yang bisa dijadikan petunjuk bagi perusahaan ketika harus memilih talent-talent yang kategorinya resilience, Mbak Fani? Jadi tadi kan saya udah bilang bahwa ini resilient ini kita akan bicara mengenai orang-orang yang akan masuk sama orang-orang yang sudah di dalam nih Pak. Kita mau yang akan masuk yang dulu akan ya. masuk dulu nih ya. Gitu. Jadi ketika saya akan merekrut seseorang dan saya butuh orang yang resilient itu tadi, ada 3 poin penting yang harus saya cari. Gitu. Yang pertama apa? Yang pertama adalah mindsetnya. Mindset. Nah ini maksudnya apa? Mindset growth. Artinya gini, saya pengen mencari orang-orang yang punya mindset bahwa saya di sini akan belajar, saya di sini harus berkembang. Jadi bukan yang ya udah saya datang kantor jam 8 pulang jam 5 selesai. Nggak bisa. Saya butuh orang-orang yang mau berkembang karena perusahaan itu kan perubahannya luar biasa. Gitu ya. SOP aja bisa-bisa dalam 1 bulan diganti 2 kali gitu ya. Karena ada beberapa komplain atau apa segala macam udah kita ganti kayak gitu. Nah, itu kan butuh orang-orang yang bisa adaptasi dengan cepat, butuh orang-orang yang bisa luas gitu ya. Nah, jadi pertama adalah mindset growth-nya itu tadi. Karena kalau mindsetnya pertama udah aduh apa sih ini kok bolak-balik ganti, aduh malas banget perubahan. Nah udah pasti nggak akan bisa ngikutin ke arah jalannya perusahaan mau kemana gitu. Itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua itu adalah yang pasti ada istilahnya kalau dalam psikologi ada istilahnya trait itu mungkin gampangnya kalau saya bahasa Indonesia kan kayak seperti sifat gitu ya. Nah saya pengen mencari orang-orang yang punya curiosity, artinya keingintahuannya. Karena kan gini, percaya deh, walaupun kita misalnya gini, misalnya kayak seperti saya udah pengalaman di konsultan. Ketika misalnya nanti saya akan di-hire oleh konsultan lain, itu pasti akan beda. Pasti akan ada hal-hal baru yang harus saya pelajari. Bukan berarti karena saya udah misalnya, saya ini udah 3 tahun jadi konsultan, saya udah ngelontok lah itu ilmunya. Nggak bisa. Karena ketika kita pindah ke tempat baru, pasti akan ada ilmu baru yang harus kita pelajari. Pasti ada, ya minimal misalnya SOP-nya pasti nanti akan berbeda. Gitu ya, kliennya akan berbeda. Nah, itu kan butuh adaptasi, butuh belajar lagi. Gitu. Nah, jadi yang kedua curiosity ya? Ya, trait, lebih tepatnya trait. Jadi salah satu dari bagian dari itu adalah curiosity misalnya. Kemudian dia bisa juga kreativitasnya. Jadi kreativitas misalnya, sebenarnya gini, trait ini kan nanti bisa kita sesuaikan Pauli dengan budaya atau kebutuhan organisasi. Misalnya kayak kalau misalnya kayak di MSI gitu ya, karena kita akan menghadapi klien yang berbeda-beda dan kerjaannya setiap hari itu nggak bisa cuma satu klien, nggak bisa monoton, kadang deadline ini bareng sama deadline ini gitu ya. Nah kita butuh orang-orang yang kreatif juga. Kreatif misalnya apa? Kreatifnya itu dalam arti misalnya ini ketika misalnya cara ini nggak berhasil, dia harus cepat nih nemuin saya pakai alternatif opsi apa ya gitu. Jadi bukan yang cuma nunggu Mbak atau Bu Novi ini harus gimana, Mbak Fani harus gimana atau apa, tapi orang-orang yang bisa ngasih misalnya Mbak kalau gini kira-kira gimana, kayaknya kalau gini ada dampaknya begini deh kayak gitu. Jadi butuh orang seperti, jadi trait ini bisa kembali lagi kita sesuaikan dengan organisasi ini mau kemana, tujuannya apa, mau dibawa kemana. Nah itu yang kita nanti jabarkan ke saya mau cari orang yang seperti ini nih gitu. Jadi ada mindset, ada trait, kemudian yang ketiga adalah baru saya ngeliat kompetensinya. Karena saya percaya bahwa kompetensi ini adalah sesuatu hal yang masih bisa kok kita istilahnya kita poles. Gitu. Contoh gini, analytical thinkingnya misalnya, kamu dikasih satu soal begini aja kamu kok nggak paham sih gitu. Ya mungkin karena bisa jadi itu masih awal, dia masih adaptasi, masih butuh belajar. Kemudian kita ajarin lagi, kamu baca ini deh, kamu baca ini. Nah pasti nanti kan dia akan berkembang. Jadi saya percaya bahwa kompetensi itu bisa dilatih ke belakangnya gitu. Tapi yang dua tadi, yang pertama mindset dan juga trait, ini yang susah. Makanya karena ini kan sudah istilahnya apa ya? Bawaan. Iya, kawan bayi. Betul. Udah bawaannya nih Pak. Kalau mau diutak-atik gimana ya? Ya bisa sih, tapi susah gitu kan. Effortnya kita lebih gede. Tapi kalau kompetensi kita masih bisa. Effort di situ untuk misalnya pelatihan, gitu ya, itu masih bisa. Jadi 3 hal ini yang bisa menjadi indikator kita orang ini bakal nanti resilient apa enggak sih dengan situasi di perusahaan. Gitu. Jadi 3 poin ini yang biasanya menjadi tolak ukur utama saya. Mindset, trait, dan kompetensi. Kompetensi justru nomor 3. Betul. Karena mindset
mindset dan threat itu yang jauh lebih penting. Yes, betul. Nah ini kan MSI juga baru merekrut teman-teman baru gitu ya. Kira-kira kalau yang ada di sini kan Alvin. Kira-kira menurut Bu Novi, Alvin ini mindsetnya, threatnya dan kompetensinya oke nggak ya? Menurut Bu Novi, oke. Ini menurut saya aja kali ya. Oh ya, menurut kamu aja deh, boleh. Oke. Apa kamu yang ngerekrut juga ya, ikutan? Betul. Kalau Alvin, iya dari awal semua segala macam. Vin, kamu dihakimin sama dia. Dengerin baik-baik, kamu tidak boleh bersuara, gitu kan, keren. Pasrah gitu. Tapi dia tiap hari udah biasa kok Pak saya ini. Iya. Jadi kalau anak-anak baru ini ya itu karena pengalaman kita sebelumnya ketika merekrut orang bahwa konsultan ini bukan pekerjaan yang mudah gitu karena deadline-nya luar biasa, kliennya pun luar biasa gitu ya. Nah jadi kalau misalnya contoh seperti Alvin, saya melihat anak ini dari pertama ketika interview segala macam, mindsetnya dia nih saya udah dapat. Maksudnya dia benar-benar mau belajar. Dia benar-benar mau belajar, dia benar-benar bicara bahwa saya di sini akan mengembangkan diri saya gitu. Jadi itu yang benar-benar modal utama dia yang akhirnya membuat saya kesengsem gitu ya. Dalam pengertian sebagai teman kerja atau sebagai partner gitu ya. Dan dia terbukti maksudnya so far sekarang dengan tiap hari saya jajarin kamu belajar ini kamu benerin, ini salah, ini apa. Dia it's okay gitu karena dia juga menyadari bahwa saya masih kurang banyak Mbak, saya perlu belajar banyak dari Mbak dan it's okay. Jadi justru dia malah seneng ketika saya ngasih feedback, bolak-balik saya panggil, saya ini kamu gimana sih, ini salah, ini saya omelin. Itu bukan Fani cuman aji mumpung, bukan dong ya? Bukan dong. Bukan dong, cuman iseng-iseng aja kerjaan yuk gitu. Panggil gitu. Oh, enggak dong, enggak Win, enggak. Itu mindsetnya dia oke. Kemudian yang kedua dari segala treatnya itu tadi. Jadi saya masih melihat ada effort di dia misalnya, Mbak ini gimana? Terus ketika dia nggak tahu dia mau nanya, kemudian dia masih yang juga dia bisa ngeblend dengan teman-teman dengan mudah gitu ya. Nah kalau kompetensi ini yang memang karena dia masih baru dan pengalaman masih ini, kita perlu banyak ngelatih dia gitu. Makanya setiap hari dia punya PR sekarang. Ya karena pekerjaan seperti Mbak Fani dan teman-teman di MSI itu kayaknya kalau cuma mengandalkan pendidikan akademis kayaknya susah ya. Bener banget Pak. Di lapangan itu bab 6 itu bisa ABCD sampai Z loh. Betul. Dan kadang misalnya nih kita lagi udah sama klien gitu ya. Padahal misalnya contoh kayak saya lagi membahas tentang job profile projectnya. Ketika kita discuss sama HR-nya, bisa jadi dia akan tanya hal lain kan. Misalnya, Mbak kalau masalah remunerasi yang gini tuh enaknya gimana ya kayak gini. Kan nggak mungkin dong saya jawab, wah nggak bisa Pak, itu di luar kontrak kita. Kan nggak mungkin saya menjawab begitu kan. Mau pasti paling nggak minimal harus ada dasar teori yang kemarin ini mungkin bisa pertimbangannya begini kayak gitu. Walaupun sekilas ya, tapi paling nggak kita kan tetap harus bisa jawab. Jadi nggak bisa cuma mengandalkan kemarin saya udah tahu tentang ini, udah nggak belajar lagi, nggak bisa. Karena dunia ini berkembang terus, dunia HR ini berkembang terus gitu kan. Oke. Baik, selamat ya Vin. Kamu pantas dapat bintang. Waktu yang akan menguji apakah dia jadi lebih hebat dari suhu-suhunya gitu ya. Betul Pak. Kan kita tunggu saja nanti. Baik. Saya break dulu untuk beberapa pesan dan sahabat Merkuri sekali lagi. Undangan saya buka untuk Anda di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 0817300096. Oke, kita lanjut kembali dan ya inilah enaknya serunya gitu ya kalau ngobrol-ngobrol sama anak-anak yang milenial. Saya jadi ikutan milenial. Kapan-kapan ikut ya teman-teman kalau misalnya punya acara lagi yang harus ada lari-larinya gitu. Boleh. Oke. Baik, kita kembali lagi ke laptop kita ya. Kita balik ke perbincangan kita dan tadi kita sudah mendapatkan masukan-masukan dari Mbak Fani bahwa ketika Anda ingin merekrut talent-talent yang kategorinya resilience menurut apa yang kita diskusikan hari ini, paling tidak itu harus kualifikasinya 3 ya Mbak Fani ya. Mindset growth-nya harus oke. Kemudian ketika ngomong threat itu satu di antaranya juga mesti bisa bekerja secara multitasking gitu ya. Harus multitasking dan kompetensinya. Betul. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita bicara pola pikir. Nah, pola pikir yang seperti apa yang mempengaruhi orang itu menjadi lebih resilient gitu. Apa pola pikirnya seperti apa yang harus diinikan Mbak Fani? Jadi di sini saya menghalat ada beberapa hal penting ya yang harus kita lihat kalau kita mau menjadi seseorang yang resilient. Yang pertama adalah everyone is a leader. Gitu. Jadi dan bagi saya leadership itu bukan tentang jabatan struktural gitu ya. Ini supervisornya, manajernya bukan. Tapi
leadership is all about taking responsibility. Jadi artinya ketika kita bertanggung jawab sama tugas yang dikasih ke kita, itu berarti kita menjadi leader. Kita udah menjalankan fungsi leader gitu, karena kita menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Gitu. Jadi bagi saya gitu, yang pertama harus lihat bahwa kita harus sadar bahwa apapun tugas sekecil apapun dikasih ke kita itu adalah responsibility kita dan itu harus selesaikan. Itu. Jadi pola pikir yang paling pertama untuk kita menjadi resilient itu adalah tadi responsibility, mengambil responsibility sehingga kita bisa menjadi leader. Tuh, kemudian yang kedua itu juga ada namanya kan tadi saya udah bilang di awal bahwa perubahan dunia bisnis itu cepat banget. Jadi kita benar-benar butuh sesuatu yang fast and curious. Artinya gini, kalau ada film Fast and Furious, ini fast and curious. Cepat dan juga harus mau mencari tahu. Gitu. Karena pekerjaan apapun gitu ya, even gini deh gampangannya seorang admin aja gitu ya. Seorang admin aja, apakah admin tuh yang cuma boleh bisa ngetik-ngetik A B C D itu doang? Enggak. Bisa jadi ada banyak rumus di Excel yang mungkin dia belum tahu. Mungkin dia belum tahu rumus misalnya VLOOKUP kayak atau rumus sum kayak atau apapun gitu ya. Nah, itu kan dia juga harus belajar karena one day itu pasti akan kepake dan akan memudahkan pekerjaan dia sebagai seorang admin gitu kan. Artinya nggak bisa cuman bahwa ya udah saya jadi admin, saya ngetik-ngetik gini doang selesai, saya tahu kok buka Excel, buka Word, selesai. Nggak bisa. Kita harus mau improve dan itu harus dalam waktu yang cepat gitu kan. Karena kan namanya kerjaan sering banget dong kita bakal dikasih tugas yang selesaiin ya sekarang, selesaiin dalam waktu sekian gitu. Nah, kalau kita nggak bisa mikir alternatifnya gimana ya ini biar cepet ya. Itu gimana bisa nyelesain tugas. Akhirnya kalau misalnya kerjaan semakin lambat, otomatis kita kan akan semakin stres gitu kan. Nah, jadi butuh sesuatu yang fast and curious tadi. Kemudian yang ketiga kita harus ingat lagi bahwa nggak pernah ada kesuksesan yang berjalan berbarengan sama comfort zone gitu. Jadi ya mungkin sama seperti tadi. Jadi ketika kita bicara kalau kita mau sukses, berarti kita harus keluar dari comfort zone. Comfort zone misalnya apa? Misalnya gini, ya karena saya ini pengen jadi leadernya admin, berarti saya ini misalnya saya butuh belajar tentang jurnal keuangan nih, supaya nanti supaya saya nggak cuma sekedar bisa ngetik, sekedar bisa nginput doang, tapi saya juga bisa bikin laporan keuangan, misalnya gitu ya. Nah, itu kan benar butuh dia harus keluar dari zona nyamannya. Artinya bisa jadi dia akan meluangkan waktu, misalnya pulang kerja yang orang santai, tidur, jalan-jalan, dia kursus misalnya belajar. Nah, itu kan keluar dari zona nyaman, gitu. Jadi nggak pernah ada sukses yang berjalan berbarengan sama comfort zone. Kita harus keluar dari comfort zone gitu. Kemudian yang keempat, nah ini juga yang penting banget. Saya sangat menghargai yang namanya failure atau kegagalan. Gitu. Artinya kalau misalnya anak-anak baru nih, misalnya kayak Alvin, aduh Mbak, ini gimana ya Mbak, tahu ini apa? Enggak usah takut salah. Enggak apa-apa. Karena justru gini, karena ketika kita melakukan suatu kesalahan, artinya kita akan menemukan suatu hal yang harus diperbaiki. Kita menemukan suatu hal yang harus kita evaluasi nih. Nah, akhirnya dari situ kita bisa berkembang lebih baik. Kalau misalnya justru kita diam, nggak mau, mending nggak usah deh daripada salah, gimana mau berkembang? Gitu. Jadi justru kita harus menghargai yang namanya failure principle itu harus ada. Artinya kita harus menerima bahwa kalau kita mau belajar, ya itu pasti ada proses gagalnya. Jangankan masalah kerjaan, Pak. Kita jalan pun ketika masih bayi, kita juga pasti akan jatuh-jatuh terus, gitu kan. Belajar sepeda, kita berapa kali lecet-lecet jatuh segala macam. Jadi prosesnya itu ya pasti akan ada dan pasti akan namanya kegagalan. Terus yang kelima yang nggak kalah pentingnya, nah ini yang selalu saya tanamkan ke teman-teman di MSG juga bahwa nggak ada istilahnya job security. Maksudnya gini, nggak pernah ada satu orang pun yang bisa menjamin dia akan stay di perusahaan itu, dan nggak pernah ada satu orang yang bisa menjamin bahwa perusahaan itu akan mempertahankan dia sampai misalnya dia pensiun. Nggak pernah ada, betul ya. Artinya job security itu nggak ada. Yang ada itu apa? Professional security. Artinya gini, saya percaya ketika saya bisa bersikap profesional, ketika saya punya kompetensi, ketika saya bisa menghadapi semua tantangan, saya mau kerja dimanapun saya akan bisa. Gitu. Jadi nggak ada ceritanya yaudah saya mau di MSI terus saya gini-gini, saya udah nyaman di sini, nggak bisa. Ya, as long as lah ya. Betul. Ya kan, gitu. Yang penting kamu bisa nggak gitu ngikutin gitu ya. Lagi kayak tadi kita bilang bahwa bisnis itu kan perkembangannya luar biasa gitu. Kita nggak tahu sampai kapan bisnis ini akan stay relevan gitu ya. Bisa jadi nanti mungkin akan ada banyak perubahan-perubahan yang bikin bisnis kita akhirnya mau nggak mau harus berpindah haluan misalnya, atau bahkan bangkrut misalnya. Nah, kita yang penting ada professional security-nya itu tadi, gitu. Itu sih. Jadi 5 hal ini yang menurut saya benar-benar harus dipegang kalau misalnya kita mau menjadi seorang talent yang resilient di dunia kerja. Dan gitu. Merubah pola pikir ini bukan pekerjaan, bukan seperti orang membalik telapak tangan. Betul.
mau putih mau hitam jadi gampang sedetik-detiknya gitu ya. Iya, butuh proses yang panjang dan juga lingkungannya juga harus mendukung. Lingkungannya juga harus mendukung ya. Untuk orang-orang yang rekruter baru gitu ya, kayak Alvin di MSI gitu atau yang lain-lain, itu barangkali tidak terlalu sulit ya, karena kita punya pilihan quote unquote untuk memilah gitu ya. Betul. Tapi bagaimana kemudian ketika resilience talent ini berlakukan untuk mereka yang sudah existing yang gitu sudah ya. Existing ya. Apalagi ketika tadi Fani jauh-jauh udah bilang bahwa mindset, growth dan threat itu dua hal yang kayaknya gawan bayi ya, susah banget ya. Padahal kita tahu ternyata ada kebutuhan pola pikir yang tertentu agar orang menjadi resilience gitu. Betul. Jadi kan ini tadi kita udah membahas yang orang yang akan masuk, sekarang kita membahas orang yang udah kadung nyemplung di dalam gitu ya Pak ya gampangannya. Nah, sebenarnya tadi bisa kita kembangkan dari apa yang saya sampaikan mengenai pola pikir tadi ini. Contoh yang pertama, tadi kan saya bicara bahwa setiap orang ini harus bertanggung jawab, setiap orang ini adalah leader terhadap tugasnya. Artinya apa? Lingkungan atau dalam arti di sini perusahaan. Nah, Anda harus bisa memfasilitasi gimana caranya setiap hal yang mereka lakukan itu akan mendapatkan minimal apresiasi atau penilaian. Jadi artinya kan gini, jangan sampai ada misalnya pekerjaan yang diberikan atau dibebankan ke seseorang tapi nggak dinilai. Otomatis dia pasti bakal mikir, ngapain saya kerjain gitu kan. Atau kalau misalnya nggak masuk penilaian, misalnya itu tugas, ya lihat saya tugas tambahan, atau misalnya kita bantu temen gitu ya, misalnya tugas sudah selesai, membantu temen, at least apresiasi yang, saya kemarin ngeliat kamu bantu temenmu ya, itu luar biasa banget loh, kamu temenmu akhirnya jadi kebantu pekerjaannya, misalnya kayak gitu. Jadi itu harus dibentuk. Terus kemudian kayak tadi saya bilang ada failure principle, artinya gini, perusahaan atau atasan ya, juga harus aware bahwa ya namanya orang baru, itu pasti akan ada proses belajarnya, pasti akan ada kesalahan gitu. Saya pun dengan Bu Novi setiap hari kami berdua masih diskusi tentang perkembangannya. Oke, ini Dimas, Dina, Alvin ini seperti apa sih perkembangannya, kesalahan mereka kemarin ini kenapa. Jadi kami pun juga berkaca, artinya gini, kita udah ngajarin belum ya kemarin, jangan-jangan nih anak salah karena emang kita belum ngajarin nih. Kalau mau diomelin juga, ini atasannya gimana sih kok nggak ngajarin gitu kan. Tapi kalau misalnya saya udah ngajarin, misalnya Alvin, udah dibilangin ya, kok kamu salah, nah itu lain lagi gitu ya. Jadi kita tiap hari ada proses seperti itu. Kita akan kita diskusi berdua, kita feedback kita sebagai leader gitu ya. Kemudian juga, anak ini perlu dikasih pelajaran apa lagi ya? Anak ini perlu diajarin apa lagi supaya dia bisa berkembang. Kemudian setiap hari kita pantau. Kamu belajar apa? Hari ini targetmu ini ya, ini kemudian jam sekian kamu bisa selesai nggak? Jam sekian kita cek lagi, kamu udah ngerjain belum? Kayak jadi artinya dia juga termotivasi. Artinya dia di sini merasa bahwa aku nih dipantau loh, aku nih dilihat loh gitu. Jadi semua orang yang ada di dalam, semua di dalam organisasi itu ya harus mendapatkan perlakuan yang sama seperti itu, gitu. Jadi nggak mungkin orang bisa menjadi resilient kalau gimana dia mau resilient, gimana dia bisa elastis gitu ya dengan perubahan. Kalau misalnya gini, dia udah pulang malam nyelesain kerjaan, terus bosnya cuma yaudah oke, gitu doang. Gak ada yang misalnya thank you ya, kamu udah effort mau lembur, mau menyelesaikan pekerjaan gitu. Gimana dia mau menjadi resilient kalau dengan hal-hal kecil tadi dia nggak dapat gitu. Jadi reward penting ya. Betul. Meskipun bukan selalu dalam bentuk materi ya. Betul. Nggak selalu dalam bentuk materi. Tapi kan jangan-jangan tuh juga reward loh Pak. Gitu ya. Oke, baik ya. Saya ke posko dulu. Neil? Ya, ini ada Pak Doni menanyakan apakah saat awal menerima karyawan sudah bisa dilihat karyawan yang punya resilient talent, apa saja petunjuknya. Kemudian ada Ibu Dewi, apakah resilient talent bisa disamakan dengan karyawan yang lebih cakap dibanding yang lain. Kemudian ada Bayu, ini menanyakan apakah resilient talent ini bisa dibentuk kepada setiap karyawan. Apa langkah termudah yang harus ditempuh sebuah perusahaan? Oke, baik. Ada beberapa pertanyaan, terima kasih untuk sahabat-sahabat Merkuri. Kita start dari Pak Doni. Apakah saat awal menerima karyawan sudah bisa dilihat kalau karyawan yang bersangkutan itu resilient atau enggak gitu? Gimana? Apa petunjuknya? Gimana, Van? Ini sebenarnya sama jawabannya kayak yang tadi saya bilang. Jadi kalau dari awal sebelum kita rekrutmen gitu ya, sudah bisa dilihat. Yang pertama ya tadi, berarti ketika kita interview, Anda harus menggali mindsetnya orang ini apa sih, gitu. Goalnya orang ini tuh apa sih? Jangan sampai misalnya kita tahu bahwa ini orangnya yang goalnya cuma ya udah datang jam 8 pulang jam 5, atau goalnya misalnya ya biar nggak dikatain tetangga aja, nganggur gitu ya kerja. Nah kalau Anda tahu orangnya udah dari awal
filosofi hidupnya begitu, ya ngapain diterima, gitu kan? Dari awal itu udah indikator yang paling gampang gitu ya. Nah, kemudian yang kedua misalnya ketika kita bicara tentang tadi saya bilang trade gitu. Trade itu kan kalau biasanya kan kalau rekrutmen nggak mungkin lah ya. Rekrutmen kan nggak mungkin dia cuma ada tes psikotes gitu doang. Psikotes pasti juga ada proses interview dan segala macam. Nah, ketika proses itu tadi kita kan udah bisa membayangkan gitu. Kita udah bisa mengcapture, oh ini orangnya seperti apa sih gitu ya. Jadi kalau dibilang dari awal bakal kelihatan, yes. Itu akan sangat bisa kelihatan. Tapi gini Wan, kalau misalnya ngelihat aja Alvin, ya kayaknya ini ngelihat. Maksudnya dari ini ya, dari fisiknya. Iya, dari fisik nggak bisa ya kalau itu ya. Enggak, ini serius benar. Alvin misalnya, ini kayaknya anaknya senyum-senyum, tok nggak bisa apa-apa ini gitu. Misalnya atau kebalik, dia ramah ya, kayaknya oke. Bisa nggak? Kesan pertama itu yang kata iklan, kesan pertama begitu menggoda itu bisa nggak sih? Kalau di sini, kalau saya ngomong dari sisi secara teoritis ya, karena kita orang akademisi, jadi dalam ilmu psikologi memang ada yang kita bisa menilai orang dari postur tubuh. Jadi misalnya ini, mohon maaf ini ya, misalnya yang bentuk badannya dia lebih besar, gendut kayak saya gini ya, ini pasti ngangkelan ini Pak, saya tuh udah berusaha berhati-hati loh Pak, ngomongnya ke Bapak langsung ke depan. Gak apa-apa. Jadi misalnya tadi misalnya yang profilnya lebih cenderung gendut, itu seperti karakternya seperti apa? Itu memang ada. Tapi itu bukan ilmu yang populer dan masih debatable secara ilmiah. Secara penelitian itu masih debatable. Jadi makanya saya nggak suggest ke sana gitu. Saya lebih suggest ke misalnya kompetensi gitu. Kompetensi kan misalnya kalau yang praktik misalnya, Alvin kayak waktu sebelum masuk itu saya minta bikin apa waktu itu ya? Dari jurnal, artikel dari jurnal gitu. Jadi saya bisa predik, orang ini sejauh mana sih dia nih pengetahuannya, sejauh mana sih dia bisa mengolah kata-kata, karena kan namanya konsultan tuh dia akan banyak meninggalkan pekerjaan-pekerjaan itu udah legasi gitu kan. Jadi job profile apa seperti itu gitu ya. Saya pengen lihat nih anak bisa nggak nih kayak gitu. Jadi itu mungkin secara teknis. Kemudian kompetensi yang lain misalnya contoh nih saya pengen tahu nih orang achievementnya kayak gimana ya. Achievementnya, Alvin dulu di pekerjaan sebelumnya apa prestasi yang atau mungkin ada masalah apa paling besar yang pernah kamu hadapi. Bagaimana cara kamu menghadapi sampai akhirnya resultnya itu seperti apa gitu. Jadi itu bisa kelihatan. Jadi balik lagi jawabannya Pak Dani ya. Pak Doni. Jadi jawabannya sama seperti tadi, ada 3 hal yang bisa kita fokusin, mindset, trait dan juga kompetensinya. Itu bisa kelihatan. Bisa kelihatan ya. Yes. Oke, itu Pak Doni mudah-mudahan melengkapi rasa ingin tahu Anda dan menjawab rasa ingin tahu Anda, bukan melengkapi, menjawab rasa ingin tahu Anda. Kemudian Ibu Dewi, apakah resilience talent ini bisa disamakan dengan karyawan yang lebih cakap dibanding yang lain? Oke. Kalau saya kembali ke definisi kata cakap itu kan kita pasti bicara tentang kemampuan dia menyelesaikan pekerjaannya atau kompetensinya lah ya. Gitu. Jadi kalau kembali ke aturan tadi, tidak hanya kompetensi loh yang menentukan seorang ini akan resilient atau enggak. Betul, tapi mindsetnya dia, trait-nya dia itu dan lingkungannya itu juga akan bisa berpengaruh ke bagaimana dia menjadi resilient gitu. Jadi kalau saya mendefinisikan cakap itu adalah misalnya cakap itu kan berarti misalnya dia membuat artikel, dia bisa membuat artikel, atau admin dia bisa mengetik sekian kata dalam waktu sekian menit misalnya kayak gitu, itu kan cakap, dia mampu. Tapi apakah berarti dia resilient? Belum tentu. Pekerjaan selesai, tapi kemudian misalnya dia nggak bisa ngeblend dengan temannya, dia nggak bisa ngeblend sama atasannya, ya dia nggak akan resilient karena dia pasti akan menjadi stresor sendiri buat dia. Nah sementara kalau resilient ini kita akan bicara bagaimana dengan berbagai macam stresor itu tadi dia bisa kembali ke titik awal, artinya dia bisa kembali istilahnya refreshnya dia tuh kayak gimana gitu. Jadi ke kebun teh kali ya. Kemarin nggak jadi Pak ke kebun teh karena hujan. Ya ampun. Jadi bukan rahasia ya. Iya nih. Oke, baik. Jadi untuk Ibu Dewi, resilience talent bisa disamakan cakap. Jauh lebih dari kompleks, itu. Yes, iya, right. Bukan cuma sekedar cakap. Kalau Ibu bisa merekrut atau meresilienskan talent-talent yang existing, mereka bukan hanya cakap tapi bahkan lebih dari itu gitu ya. Right. Oke, kemudian Bayu, apakah resilience talent ini bisa dibentuk kepada setiap karyawan? Apa saja langkah-langkah yang harus ditempuh oleh sebuah perusahaan? Selalu ya. Kalau perusahaan selalu ngomongnya, apakah semua karyawan saya bisa resilience? Gitu. Gimana Mbak Fani? Jawaban yang paling oke, yang jujur, yang tidak angin surga, apakah emang semua bisa sebenarnya dibuat resilience? Kalau saya gini, apakah bisa dibuat resilient? Bisa. Asal mindsetnya tadi gimana?
Artinya gini, orang yang udah masuk ya kadung kecemplung ke organisasi, belum tentu loh semua itu mau sejalan dengan arah organisasi. Oh iya. Iya ya. Nah, jadi kita harus aware dulu bahwa nggak semua orang. Nah, makanya langkah awalnya apa ya, kita harus petakan dulu. Mana sih orang-orang, kalau ibaratnya kalau dalam teori itu ada istilahnya 9 box. 9 box itu ada orang-orang yang misalnya potensinya dia seberapa, kemudian kapasitasnya dia seberapa, kompetensinya seberapa, nanti kita bisa golongkan dia termasuk yang mana, apakah dia high potensial, apakah dia bisa menjadi talent, atau apakah dia deadwood yang harus segera kita buang gitu ya. Nah, itu harus dipetakan dulu. Jadi saya sih percaya bahwa nggak ada satu solusi pun yang one solution fit for all. Nggak bisa. Yeah. Pasti kita punya treatment yang beda-beda gitu. Itu pun setiap orang ya, cara kita membuat dia resilient pun juga pasti akan berbeda. Cara saya memberikan tugas ke Alvin, ke Dimas, ke Dina itu juga akan berbeda. Karena kapasitasnya berbeda-beda. Saya juga merasa, maksudnya treatnya mereka juga beda-beda. Saya nggak mungkin ngomong dengan cara yang sama gitu. Iya. Gitu. Nah, jadi kalau saya rasa semua orang saya nggak setuju dengan semua orang, karena tadi kecuali kalau memang Anda sudah yakin bahwa semua orang yang di organisasi itu searah, sejalan. Nah, itu boleh gitu. Tapi kalau masih abu-abu itu enggak. Gitu. Jadi jadi asalnya itu tadi itu ya, semuanya udah searah, visi misinya jelas gitu ya. Mungkin lebih mudah untuk meresilienskan. Betul. All people. Betul, gitu baru ya. kita bisa create program yang gimana caranya, kayak tadi misalnya programnya rewardnya seperti apa gitu ya, atau mungkin bisa jadi reward ini kan nggak cuma uang ya tadi Pak Aldi ya, bisa jadi kayak misalnya benefit apa yang bisa kita kasih ke mereka, misalnya kalau tim ini berhasil, tim ini juga berhasil, semuanya dapat apa misalnya kayak gitu, gitu sih. Diajak piknik kayak apa itu kan juga penting ya. Betul Pak. Piknik kan penting banget ya. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan. Saya masih punya satu sesi bersama Mbak Fani dan ada juga teman-teman dari MSI yang lain. Tapi saya ke pesan-pesan dulu, dan sahabat Mercury kalau Anda masih ingin sharing mungkin satu orang saya masih bisa terima, tapi setelah beberapa pesan. Ya oke, tadi yang terakhir menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat Mercury, dan Mbak Fani sendiri meyakini bahwa enggak semudah kita lagi-lagi analoginya itu membalik telapak tangan untuk membuat resilient semua orang di perusahaan, tetapi itu bukan tidak mungkin gitu ya Mbak Fani ya. Betul. Ya. Nah, kalau misalnya kemudian kita mendapatkan individu-individu yang reject gitu ya. Sebenarnya bukan reject atau apa ya. Atau reject atau enggak ya, pokoknya menjadi susah banget mau di resilience-kan begitu. Apa yang pilihan apa yang kemudian harus dilakukan oleh perusahaan itu? Apakah tetap diusahakan supaya sampai dia paling tidak ya setengah resilient aja lah, mending lumayan lah daripada nol gitu kan? Atau gimana Bapak? Iya, oke. Jadi gini, kalau saya sih sebenarnya kembali lagi ke goalnya perusahaan itu apa, goal atau minimal goalnya leader itu di divisinya dia sendiri itu seperti apa. Kan gini, kita mencari orang itu kan tujuannya untuk membantu kita mencapai goal nih Pak. Ya. Betul. Ya, jadi artinya kalau misalnya kita merasa bahwa gampangannya gini, kalau kita mau lari terus kita ngerasa sepatunya berat banget nih, ini bikin kita lari malah melambat. Ya sudah, ganti atau lepaskan. Gitu ya, ganti baru, atau ya wes mending nggak usah pakai apa-apa sekalian misalnya kayak gitu, bisa aja gitu. Artinya sebenarnya kan yang bisa mengukurnya adalah leadernya. Kalau misalnya gini, misalnya dia merasa bahwa waduh saya mau ngeluarin orang ini nih misalnya, tapi maksudnya orang ini misalnya nggak bisa ngeblend dengan timnya, tapi dia secara skill mungkin kompetensinya tadi, kecakapannya dia bisa nih. Oh ya udah, berarti kan gini, artinya kita tinggal memberikan pekerjaan-pekerjaan di dia yang dia memang tidak butuh banyak interaksi dengan timnya misalnya gitu ya. Atau bisa jadi misalnya kita berikan coaching misalnya, coaching ke dia misalnya, coaching untuk, kan pasti ada suatu hal yang membuat dia seperti itu, kan pasti ada reasonnya. Saya mau cari tahu dulu nih, kemudian saya yakin anak ini bisa diperbaiki gitu ya, bisa diubah gitu. Ya nggak apa-apa, lanjut aja gitu lah. Jadi baik lagi ke bagaimana atasan ini mengukur apakah dengan, artinya gini, kita harus mempertimbangkan, saya akan butuh waktu berapa lama untuk, misalnya saya mau mengubah dia tadi, saya butuh waktu berapa lama, dalam jangka waktu itu, misalnya terjadi let's say misalnya pada akhirnya dia nggak berubah gitu ya, kerugian saya berapa, gitu. Itu yang harus dipertimbangkan. Jadi saya biasanya gini, ketika saya dikasih pilihan,
Van, ini atasannya udah nggak mau pakai ini orang. Nah, dari HRD gimana gitu? Oke, saya kan cari tahu dulu. Oke, orang ini dianggap nggak perform atau dianggap nggak oke ini karena apa? Kemudian saya akan analisa. Oh, dia dianggap nggak oke-nya misalnya karena dia nggak bisa ngeblend sama timnya. Oke, kemudian saya harus estimasi. Saya kira-kira butuh waktu berapa lama untuk bikin dia bisa ngeblend dibandingkan saya merekrut orang baru. Karena kan merekrut orang baru itu juga nggak gampang loh Pak. Yeah. Rekrut orang baru, bayangin aja kita sebagai HRD ya, berapa jam Anda butuh ngeluarkan waktu untuk nyortir lamaran, untuk melakukan proses seleksi. Terus iya kalau misalnya setelah offering salary orangnya jadi join. Kadang-kadang kan banyak tuh udah offering salary akhirnya nggak jadi join. Nah, rentang waktu itu kan harus dihitung. Anda sebagai HRD, Anda bekerja itu tadi buang waktu sekian lama, let's say sekian lama. Kemudian berapa itu kalau dirupiahkan? Dirupiahkan berapa? Worth it nggak sih dengan kita meng-coaching orang itu tadi? Mana yang lebih menguntungkan? Kalau saya sih mikirnya gitu. Iya, oke. Ya masih ada waktu. Masih. Kalau misalnya di sebuah perusahaan begitu ya. Mana yang lebih ideal? Ya, yang paling ideal tentunya semua resilience gitu ya. Tetapi kalau misalnya pilihan berikutnya itu hanya hanya key personnya aja yang mungkin punya punya tanggung jawab lebih gede. Itu saja yang resilience, sementara followernya itu artinya bawahannya itu nggak resilient nggak apa-apa, atau bisa nggak kayak begitu? Artinya ya ini mungkin think tanknya aja deh yang resilience gitu. Pilihannya daripada semuanya nggak resilient. Mungkin nggak pencapaiannya bisa maksimal kalau kondisinya seperti itu? Oke, jadi ini sebenarnya sudah pernah terjawab di beberapa penelitian nih Pak. Artinya gini, dalam kalau ibaratnya satu tim misalnya 10 orang, itu biasanya memang pasti akan ada satu yang nyeleneh gitu, yang agak aneh gitu, yang resilient, itu biasanya akan ada satu. Nah, kalau tadi pertanyaannya Pak Aldi, ya misalnya satu orang aja yang ini, ya nggak jalan Pak Aldi. Satu orang aja bisa key personnya doang yang bukan artinya key person dalam pengertian di masing-masing posisi gitu. Bagian, iya. Jadi, itu bisa nggak? Masih memungkinkan nggak? Tetap nggak juga ya? Menurut saya tetap nggak. Gitu. Karena bahkan hasil penelitian itu menunjukkan bahwa kalau misalnya 2/3 aja, 2/3 aja dari tim itu dia resilient, itu growth-nya itu masih di angka 40%-an. Oh, 2/3 padahal itu udah ya? 2/3 ya, kalau berarti 10 orang berarti kurang lebih 6 ya? 6 aja itu masih growth-nya masih sekitar 40%-an. Sekitar 40% ya. Ada nggak sih perusahaan yang mau growth 40%? Itu balik lagi, perusahaan mau nggak growth-nya segitu? Kadang ya kan ada mungkin beberapa perusahaan kecil atau perusahaan keluarga yang ya udahlah saya segini aja, yang penting jalan, ya monggo nggak apa-apa gitu kan. Tapi makanya saya bilang balik lagi, goalnya perusahaannya apa, maunya kemana gitu. Jadi kalau targetnya mau 100%, ya nggak bisa cuma 2/3, nggak bisa cuma 1-2 orang, ya nggak bisa. Berarti minimal ya paling nggak bisa dari 9, dari 10 udah harus resilient, seperti itu. Iya, jadi memang nggak ada pilihan sebenarnya. Ya. Artinya ya mau nggak mau, suka nggak suka, mbuh caramu kayak gimana gitu ya. Mungkin juga bukan hire tapi join sama MSC untuk gitu ya. Ini konsultan. Benar. Iya kan, supaya Anda bisa terbantu, tapi itu harus begitu ya. Iya, betul. Karena dampaknya pasti akan beda ya kalau semua resilience. Mungkin bisa menjadi menjadi sebuah keyakinan buat yang sedang dengerin sekarang, dan tergugah juga dengan apa yang kita diskusikan hari ini. Tapi mikir-mikir juga, kira-kira aku akan mendapatkan peningkatan omset berapa sih kalau misalnya aku memang pengen menerapkan ini gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita bicara goal perusahaan tuh pasti kan bicaranya adalah profit ya. Profit revenue-nya gitu ya. Betul. Nah, yang ingin saya garis bawahi di sini bahwa seketika talent Anda itu semuanya dia berhasil resilient. Gitu ya, maka profit Anda itu bisa loh meningkat sampai 80-90%. Dan ya itu bukan tugas yang mudah. Saya tahu itu bukan tugas yang mudah. Kayak tadi kita mau bikin 2/3 resilient itu aja udah ampun-ampunan susah banget gitu. Tapi ketika Anda berhasil menciptakan lingkungan yang orang menjadi resilient, itu profit Anda bisa meningkat sampai 80-90%. Itu hasil penelitian menunjukkan seperti itu. Gitu. Artinya apa? Ketika kan gini, kalau orang resilient tadi saya bilang berarti dia akan bisa menghadapi segala macam stresor. Dia bisa kembali dia bisa fleksibel, dia bisa menjadi kembali titik nol. Titik nol dalam arti apa? Oke, mau ada deadline-nya harus 10 menit lagi selesai atau apa? Selesai, akan selesai. Deadline-nya jadi 5 menit, selesai.
Karena dia bisa mengatasi semua stresornya, dia bisa menggunakan semua sumber daya yang ada di sekitarnya, sehingga pekerjaan apapun dikasih ke dia, itu pasti akan selesai. Gampang sih sebenarnya membayangkan ya, coba bayangkan bahwa kemudian sense of responsibility karyawan kita semuanya bagus, itu sudah nggak harus kita bengok-bengok, iki kok kurang mari gitu ya. Benar. Artinya kan udah langsung di take over tuh. Langsung take over, iya betul nah, banget. Ada treatmentnya ya untuk membuat orang menjadi resilient. MSI punya dong. Betul. Jualan ya. Nah. Oke. Jadi mungkin sebelum ke treatment apa yang MSI bisa berikan, kita langsung promosi gitu ya. Sebenarnya kita harus pahami dulu bahwa resilient ini sebenarnya apa? Ada 4 faktor atau komponen ya. Ada 4 komponen utama yang sangat mempengaruhi seseorang itu bisa jadi resilient atau enggak. Yang pertama, believe it or not, kesehatan fisik. Oh, makin sehat makin betul. Mudah dibentuk jadi resilient. Betul, karena gini, bahkan kalau misalnya ada penelitian kan bilang bahwa kalau misalnya olahraga itu kan mengeluarkan hormon kortisol, hormon yang buat kita menjadi rilis stres gitu loh. Jadi artinya orang-orang yang kalau kita punya karyawan yang dia terbiasa olahraga, makanya itu kalau perusahaan ngasih benefit misalnya badminton, kadang kan ada tuh Pak badminton atau apa futsal. Mungkin ada nge-gym juga ada loh, perusahaan udah mulai banyak menyiapkan gitu ya paket apa gym gitu. Nah, ketika orang-orang dalam keadaan itu sehat badannya, dia itu akan lebih mudah menghadapi stres, dan itu penelitian membuktikan seperti itu. Gitu. Itu yang pertama, kesehatan fisiknya. Kemudian yang kedua adalah psychological self. Jadi kalau psychological self ini kita ngelihat ke dalam orangnya. Ke dalam orangnya ini contohnya misalnya gini. Confidence. Dia confidence nggak sih? Dia percaya nggak sih dia bisa menyelesaikan tugas itu? Jangan sampai misalnya gini, jangan sampai Anda ngomong, dia nggak resilient. Padahal emang dari awal ketika Anda ngasih tugas dia udah bilang, saya ini nggak yakin bisa menyelesaikan. Karena saya tahu kemampuan saya di sini, saya nggak yakin bisa menyelesaikan. Akhirnya dia nggak perform, Anda menyalahkan dia. Padahal dari awal dia sudah ngomong bahwa saya ini memang nggak yakin dengan ini, karena saya punya kompetensi yang lain. Contoh misalnya gini, kayak misalnya saya, ketika saya diberikan sama Bu Novi tugas untuk memberikan materi training misalnya gitu ya, mungkin saya bilang, saya nggak yakin dengan diri saya lebih yakin ketika saya harus mengerjakan tugas-tugas yang misalnya strategic organization, saya menganalisis kayak ini job profile ini seperti apa, saya akan pede, karena saya merasa bahwa itu adalah strong point saya, misalnya kayak gitu. Dari awal tuh kita udah harus state. Nah, dan atasan juga harus concern di situ. Jadi dari dalam anak ini nih yakin nggak sih sebenarnya sama apa yang mau dia lakukan, sama tugas yang diberikan, dia yakin nggak? Gitu. Terus kemudian ada social self. Jadi kita bisa create lingkungan yang gimana caranya, social self itu kan berarti hubungan sama orang luar nih, sama lingkungan sekitar, Jadi misalnya apakah ada budaya empati? Sebelum kita ngomel, kita lihat dulu, oh iya sih dia ngomel karena dia lagi banyak kerjaan. Oh, dia mukanya nggak enak karena emang dia lagi deadline gitu. Kadang kan ada nih orang yang, kamu nih mukanya nggak enak mulu sih, enak dilihat, bikin orang males. Padahal kita nggak bisa mikir, iya ya dia kerjaannya tuh lagi banyak banget loh, dia tuh lagi deadline loh gitu. Atau paling gampang aja, budaya say thanks, misalnya habis diambilin apa, makasih ya, dia bisa bantuin apa, makasih loh ya. Nah itu nggak gampang loh menciptakan budaya seperti itu. Jadi terus yang terakhir juga ada namanya relationship to environment. Nah ini lebih ke pola pikir. Jadi misalnya gini, pola pikir ini misalnya bisa nggak sih ketika misalnya gini, saya habis dimarahin nih sama Bu Novi, kemudian saya berpikir bahwa oh iya ya Bu Novi kayak gitu tuh karena Bu Novi masih peduli sama saya, karena Bu Novi itu masih pengen saya berkembang, bukan karena beliau nggak suka saya seorang Fani secara personal, tapi karena beliau pengen seorang Fani ini berkembang misalnya kayak gitu. Kadang kan ada tuh orang yang dia nggak bisa reframing, jadi ketika dimarahin, ya ampun sebel banget ya, dimarahin sama atasan, dimarahin nggak apa-apa salah gitu. Jadi akhirnya semua hal akan menjadi negatif. Nah gimana dia bisa menjadi resilient? Artinya 4 hal ini tadi sangat mempengaruhi budaya organisasi. Nah itu yang bisa kita modif. Oh iya. Gitu. Sekarang boleh sebutin nomor teleponnya Fani atau nomor teleponnya MSI. Tapi tentunya nggak gratis loh ya, kalau mau yang lebih detail gitu ya. Ketahuan banget saya nggak hafal nomor kantor dong. Ketahuan banget kalau nggak hafal nomor kantor. Tapi Kevin biasanya tahu nomor Kevin, teleponnya. Yang paling hafal tuh biasanya Kevin. Iya. Nomornya MSI berapa? Yang di Ciliwung 65 berapa nih? Oke. Jadi kalau nomor handphone bisa di 0811 3405 557 ya. Oke, silakan nanti kalau ada di antara Anda yang mau ngobrol lebih jauh, lebih profesional,
selesaikan sendiri gitu ya. Iya, Kami betul. hanya Memfasilitasi ya, Pak ya? Iya, memfasilitasi apa yang kemudian harus Anda kerjakan mumpung ini masih di awal tahun. Yes. Fanny, thank you banyak ya. Sama-sama, Thank you banget Pak sudah Adi. ini. Vin, sukses ya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol di sini ya. Siap. Oke, baik. Juga ada Alvin, ada Kevin. Kevin, terima kasih sudah mendokumentasikan Mbak Fanny sedemikian cantik hari ini. Oke, baik. Sahabat Mercury, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama saya dan teman-teman dari Magnet Solusi Integra Consulting. Jangan lewatkan, dialog ini akan hadir kembali karena dialog solusi bisnis dan sumber daya manusia bersama MSI ini hadir untuk Anda setiap hari Selasa pukul 8 sampai 9. Kita ketemu hari Selasa minggu depan.